genrenya itu banyak. Ada yang ya sebagian besar memang teks-teks kitab-kitab keagamaan gitu ya, sebagian besar yang kita warisi itu. Di Perpusnas sendiri mulai dari yang keagamaan sampai yang sastra, tadi juga disebut mantra juga ada. Jadi hampir semua genre ya, genre atau jenis teks itu masih kita, bahkan catatan hutang pun masih masih catatan hutang apa namanya nenek moyang kita gitu ya kan. Nah, itu masih kita warisi gitu ya. Beberapa ahli ada yang menemukan dari abad 17 ada ya, abad 17 ya. Yang kebanyakan itu memang abad 19 ya, karena kertas ya. Karena kan kaitannya dengan ketahanan apa namanya? Fisik kertas itu. Dan kan di abad 19 itu kan kertas-kertas Eropa ya mulai masuk ya seiring dengan apa? Ekspansi kolonial gitu ya, kertas-kertas Eropa itu mulai masuk dan disitulah mulai banyak penyalinan teks-teks atau naskah-naskah ya, naskah terutama manuskrip itu. Gitu. Ya. Yang ditemukan itu kertas ya, kitab dari daluang juga ada. Daluang tuh kertas yang berbahan pohon apa tuh, pohon saya tahu ya Mas ya, pohon daluang tuh kalau orang-orang Jawa itu bilang daluang lah, kertas daluang gitu. Itu yang memang banyak disebut oleh para ahli itu memang kertas yang diproduksi oleh orang-orang kita di bumi itu sebelum kertas-kertas dari luar itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara ya masa dahulu itu. Ada juga yang dari ya beberapa tradisi tulis yang kita temukan juga ada yang ditulis di lontar gitu ya. Lontar bahkan mungkin bisa jauh sebelum abad 17 kan. Mungkin saja, tapi penyalinannya setelah abad 17 itu kan 19 itu banyak penyalinan ya. Ya lontar di Bali itu kan juga bahannya lontar ya, rontal ya, pohon rontal itu. Ada juga dari bambu ya, jadi bambu itu ditulisi gitu ya. Ada juga ya tadi kulit kayu seperti di Batak itu kan. Jadi banyak bahan yang menjadi media tulis di masyarakat kita masa dahulu gitu ya. Jadi menarik sekali sebetulnya. Tembok ini ya, tembok apa? Goa ya. Ini beberapa temuan terakhir dari saya nggak menekuninya, tapi informasi yang ada dari para ahli arkeologi ya, beberapa temuan tentang guratan-guratan kayak di candi kan itu inskripsi ya, bukan tembok gitu ya, jadi inskripsi apa makam gitu ya, makam atau di candi-candi gitu ya. Ya itu kalau itu situs ya, kalau yang saya tekuni ya di manuskrip ya, di kertas Eropa dan luar. Sebetulnya kalau dari sisi kekunoan ya, pertama kalau kita mengacu ke beberapa regulasi yang ada seperti apa namanya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 2010 ya, nomor 11 2010 itu dikatakan kuno kalau paling tidak itu ya 50 tahun. Itu kita bisa sebut sebagai manuskrip. Begitu juga kalau kita mengacu ke Undang-Undang Perpustakaan ada juga disebut naskah atau manuskrip gitu ya. Itu juga batasan tahunnya kalau kita mau ikuti itu 50 tahun. Iya, 50 tahun itu sudah kita anggap sebagai manuskrip kuno ya atau naskah kuno. Akhir-akhir ini banyak kita temukan ya, karena kan tradisi penyalinan itu terus berlangsung ya sebetulnya di masyarakat kita. Dengan cara menulis loh ya, bukan di copy melalui mesin fotokopian gitu ya. Beberapa kita temukan seperti di Bali, tim kita kemarin juga, tim Balai Litbang Agama Semarang, kan kita temukan teks-teks atau naskah-naskah Isra Mi'raj gitu ya. Ini kan baru selesai nih kita merayakan Isra Mi'raj. Kita temukan bahkan yang disalin dari tahun 2000-an itu masih ada, tapi apa namanya sumber salinan itu kan sumber salinan yang lebih tua gitu loh Mas. Jadi ada semacam keyakinan tertentu yang membuat orang itu harus menuliskan
dengan tulisan tangan gitu, kira-kira gitu. Dan itu yang menjadi apa ya, menjadi unik ya, unik menurut kita, karena disitulah kita bisa membaca tradisi literasi kita itu sebetulnya sudah ada sejak dahulu kala gitu kan. Ya tradisi literasi kita yang nggak jauh beda lah dengan, nggak jauh tua lah dengan beberapa negara-negara tetangga gitu kan. Tergantung kita bagaimana cara membacanya ya Mas Fauzan. Jadi kalau contoh ya beberapa tahun yang lalu itu orang ketika bukan musim gempa ya, artinya gempa di beberapa daerah atau bencana-bencana di beberapa daerah itu banyak orang kemudian mencari apa sih rekaman-rekaman atau memori-memori masyarakat di masa dahulu tentang katakanlah gempa. Dan itu kita temukan di manuskrip, ada takbir gempa itu yang banyak diungkapkan oleh beberapa peneliti kayak Prof. Oman gitu ya, yang sudah banyak mengungkap itu tentang gempa. Nah, yang baru-baru ini juga tentang pandemi, ketika orang rame-rame tentang pandemi, orang kemudian bagaimana sih orang-orang dahulu itu menghadapi pandemi, itu juga akhirnya balik lagi ke kan manuskrip itu kan tulisan ya, tulisan itu kan tidak bisa lepas dari memori kolektif, memori masyarakat atau memori seseorang yang menuliskannya itu, dan itu berarti mencerminkan konteks zamannya ya, jiwa zamannya. Nah itu balik lagi kalau kita bicara ini ya, balik lagi itu ya sejarah lah, sejarah. Jadi kita tidak bisa melupakan manuskrip sebagai salah satu sumber sejarah itu. Gitu. Kekayaan pengetahuan lokal, kearifan lokal yang dulu masyarakat kita sudah praktikkan, itu bisa dipraktikkan beberapa aspek ya, mungkin beberapa aspek itu untuk masa sekarang. Kayak misalkan obat-obatan lah, obat-obatan itu ada juga kita manuskrip-manuskrip yang berisi tentang obat-obatan gitu. Nah, jadi balik lagi ya itu, kita ya tidak lepas dari sejarah gitu kan. Digitalisasi biasanya kalau kita kan di masyarakat penasaran Nusantara ya, pusatnya itu di Jakarta. Jadi satu organisasi asosiasi dari orang-orang yang menekuni, mengkaji, ya mengadvokasi tentang pernaskahan Nusantara. Nah itu biasanya kalau digitalisasi yang alatnya yang diperlukan ya biasanya kamera DSLR, kemudian tripod, dan teknis-teknis yang agak teknis kalau kita jelaskan di sini, tapi itu sebenarnya banyak kita bisa akses ya, di kayak kita ini juga menerbitkan satu laman website yang mengupload beberapa naskah kita, koleksi digital naskah kita ya, di web kita, di web Balai Litbang Agama Semarang, di repositori kita. Itu juga bagian dari hasil akhir dari digitalisasi. Jadi setelah difoto, kemudian dideskripsikan, dibuat katalognya, lalu diunggah, diupload di web kita, sehingga akan lebih banyak diakses oleh orang, sehingga pengetahuan itu lebih tersebar, kira-kira gitu. Kalau alatnya ya standar ya, kayak komputer dengan storage-nya gitu, kira-kira kan, dengan storage yang mumpuni lah, yang lumayan, kemudian kamera yang juga bagus ya, profesional kameranya, kemudian tripodnya juga, dan seterusnya. Dan itu semua bisa dipelajari sekarang, gampang dengan mudah. Tapi begini, ada juga yang rahasia, seperti tadi kan Mas Fauzan menyebut beberapa kali arsip-arsip ya. Jadi kalau arsip itu nanti asosiasinya lebih ke ANRI nanti ya, arsip nasional. Jadi kalau manuskrip itu kan lebih umum, lebih sifatnya lebih beda dari arsip lah, kira-kira gitu kalau para ahli mengatakannya. Kalau manuskrip itu biasanya yang mempunyai tugas khusus menyelamatkan, mengoleksi gitu, itu Perpusnas ya. Dan beberapa kementerian yang memang concern di bidang ini, kayak Kementerian Agama kan, di dalam konteks khasanah keagamaan ya, manuskrip karya-karya kitab-kitab keagamaan. Nah, kalau arsip itu ANRI. Nah, ANRI sini kalau arsip itu memang ada yang rahasia ya, ada dokumen negara kan itu kira-kira. Ada yang tidak bisa dipublis terbuka, dipublikasi terbuka dan diakses terbuka oleh umum, oleh publik. Begitu juga sama. Ada juga manuskrip yang
menurut pemiliknya ini nggak boleh kita digitalkan karena mengandung rahasia keluarga, kira-kira gitu. Ada juga. Dan itu ya kita tidak bisa kemudian melanjutkan itu karena kan balik lagi kita harus menanyakan ahli warisnya, pemiliknya, apakah ini diizinkan untuk diakses oleh publik. Biasanya kan kalau nggak putranya, anaknya, cucunya. Kalau nggak cucunya, cicitnya. Kalau nggak ya keluarga-keluarganya. Nah kalau memang tidak ada ya sudah berarti kan itu milik negara gitu ya, milik lembaga yang menemukan. Dan itu berarti ya sudah kita publikasi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan ilmu pengetahuan, ya persebaran ilmu pengetahuan, juga amanat undang-undang kemajuan kebudayaan itu kan, ya sudah kita publikasi saja. Sepanjang itu masih ada yang mewarisi, yang menyimpan, keluarganya, ahli warisnya, ya kita ajak dialog, ini bagaimana, apakah bisa kami publikasi, atau sebagian saja, atau seperti apa. Ada yang rusak parah, itu sampai nggak bisa dibuka juga ada. Ada yang rusak setengah gitu ya. Ada yang masih bisa dibaca lengkap dari awal sampai akhir gitu. Kalau yang rusak parah ya otomatis langkah awal itu bukan digitalisasi tapi dipreservasi, diselamatkan dulu fisiknya. Nah itu biasanya ahli-ahli dari perpustakaan ya, perpustakaan nasional itu banyak ahli di sana. Jadi melakukan preservasi fisiknya ya, di binding, dijilid, kemudian dijahit, di coverin sehingga menjadi lebih bagus lagi, kertasnya yang bolong-bolong ditambal dan seterusnya. Itu kalau yang kerusakannya parah banget tuh. Jadi kerusakan-kerusakan yang parah itu ya langkah pertama memang yang utama adalah preservasi, penyelamatan fisik. Lalu kalau yang ya masih bagus gitu ya, masih bisa dibaca, tulisannya juga, kertasnya juga masih bagus gitu, ya akhirnya ya sudah kita foto, kita digitalkan. Jadi bermacam-macam variasi kerusakan. Telusuri dulu ini asal usulnya dari mana nih, kan itu yang juga menjadi menarik ya buat kita, sejarahnya ini dari mana asalnya, kemudian kok bisa sampai ke sini. Kalau memang naskah ini dari luar ya, ada migrasi naskah gitu kira-kira dari luar daerah, dari Jawa, dari luar Pulau Jawa atau dari luar negara. Memang kan setiap pengkaji naskah itu memiliki keterbatasan. Jadi nggak semua pengkaji naskah itu bisa membaca semua naskahnya yang dia kaji. Karena keterbatasan bahasa dia, karena memang training awalnya itu memang dia harus memilih bahasa apa yang mau dia tekuni di dalam naskah itu. Misalkan gini, ada yang sudah tekun dengan bahasa Arab gitu ya. Ada yang juga sudah tekun dengan Jawa. Jawa pun ada dua, ada yang menggunakan aksara Jawa gitu ya, Hana Caraka gitu, Hono Coroko. Ada yang menggunakan huruf pegon gitu ya, jadi Jawa dalam aksara Arab yang dimodifikasi. Atau dia cukup menguasai bahasa Melayu. Jadi buat saya yang lebih familiar dengan Arab atau Jawa yang pegon atau Jawa yang sedikit menggunakan aksara Jawa, ya itu saja keterbatasan. Jadi saya ketika disodori bahasa Bugis dengan aksara Lontara gitu, saya kan jadi tiba-tiba buta huruf ya. Maksudnya nggak bisa baca gitu kan. Karena memang saya nggak bisa baca aksara itu gitu kan. Nah, jadi memang punya banyak keterbatasan, dan itulah kemudian dibutuhkan kerjasama. Makanya di Manasa itu, masyarakat Nusantara itu ya kita saling bekerjasama. Kalau ada teks yang atau manuskrip yang tidak bisa dibaca, silakan didiskusikan di antar teman itu sehingga kita bisa saling, informasi yang terkandung di dalam manuskrip atau naskah ini adalah ini, kira-kira gitu. Pengetahuan lokal yang masih kontekstual untuk sekarang. Tadi kita sebutkan pandemi itu ternyata juga masyarakat dulu pernah menghadapi. Yang kedua, dari sisi mungkin kita bisa sebut sebagai ekonomi kreatif. Ini bisa kita lihat contoh-contohnya dari teman-teman di beberapa daerah seperti di Minangkabau ya, di Unan itu Universitas Andalas, atau di beberapa daerah yang lain seperti di Banyuwangi gitu ya. Itu membuat hiasan-hiasan seperti batik atau apapun yang berangkat dari hiasan-hiasan yang ditemukan di dalam naskah, di dalam manuskrip. Jadi
kita juga bisa kembangkan menjadi semacam industri kreatif gitu ya. Entah itu misalkan diadaptasi dengan untuk tadi ya, dengan untuk desain baju dan seterusnya. Bisa juga yang kedua, ini juga sudah dilakukan sebetulnya oleh beberapa orang, perpusnas dan juga beberapa ahli, misalkan mengadaptasi cerita-cerita yang terkandung di dalam manuskrip itu, gitu ya, itu ke dalam kayak model video animasi, komik, itu juga sudah dilakukan ya. Nah, yang terakhir ini yang juga sudah dilakukan itu biasanya obat-obatan kuno. Jadi ada juga genre manuskrip atau naskah yang berisi obat-obatan. Nah, itu juga digunakan, diadaptasi oleh resep tentu saja ya. Nah, seperti digunakan oleh beberapa ahli, kemudian diuji coba, dan itu juga menjadi satu poin penting ya, manfaat penting dari naskah itu. Kalau secara nasional mungkin saya tidak tahu ya, kalau yang oleh lembaga kita itu sekitar 500-an lebih lah, kira-kira begitu. Kalau di Perpusnas itu mungkin sudah ribuan ya, karena kan awalnya adalah yang melakukan adalah Perpusnas. Naskah aslinya kita tinggalkan di pemiliknya. Jadi kan gini, kan biasanya ini juga cerita yang menarik juga sebetulnya. Biasanya naskah-naskah itu oleh pemilik itu banyak yang dianggap sebagai warisan ya, pusaka gitu ya. Nah, pusaka, sehingga dia harus menjaganya nih. Bahkan ada yang kadang udah sampai dibungkus kain putih gitu ya, ditaruh di peti dan seterusnya. Jadi kita juga harus menghargai nih cara dia menghormati warisan itu, pusaka itu, sehingga ya sudah, kalau kita sudah melakukan digitalisasi, ya sudah kita serahkan ini, mohon dirawat. Kalau perlu kita juga memberikan satu edukasi bagaimana cara merawatnya sehingga naskah ini memiliki ketahanan yang lebih lama untuk tidak rusak gitu, kira-kira gitu, baik secara tradisional maupun secara modern gitu. Jadi ya kita balikan ke pemiliknya. Ada juga yang misalkan dia depositkan atau hibahkan, kayak dihibahkan ke kantor kami atau hibahkan ke Perpusnas. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi menjadi koleksi Perpusnas atau koleksi kantor kita, kira-kira gitu. Web kita bisa masuk ke web kita, Balai Litbang Agama Semarang, nanti kita bisa masuk ke publikasi, langsung klik Republis. Itu yang di kantor kita. Ada yang di beberapa platform yang lain ya, Perpusnas juga ada. Perpusnas itu bisa kita klik Kastara kalau nggak salah, Kasanah Manuskrip Nusantara, Kastara. Jadi bisa kita akses di Perpusnas. Dan di beberapa yang lain, misalkan kayak teman saya di Dreamsea itu direktori manuskrip itu juga bisa diakses. Jadi sekarang banyak yang kita bisa akses kalau kita mau sebetulnya, kan gitu. Ya. Naskah kuno ini adalah bagian dari identitas kita ya. Selain juga warisan pengetahuan yang berharga dari nenek moyang kita. Jadi sebisa mungkin ya kita rawat. Jadi itulah bukti literasi ya, praktik literasi kita sudah ada sejak masa dahulu, sehingga itu perlu dirawat dan menjadi bagian dari sejarah dan identitas bangsa kita. Kita tahu kan beberapa manuskrip yang sudah dikenal dunia seperti Babat Diponegoro itu luar biasa, itu juga sudah diakui dan itu menjadi identitas kita. Juga ada negara Kertagama gitu ya, yang juga sudah diketahui oleh dunia. Nah, harapan saya ada lebih banyak orang lagi yang lebih perhatian, aware terhadap peninggalan hasanah naskah-naskah ini, sehingga kita bisa tetap memiliki ingatan sejarah kolektif kita, sehingga ketika kita berjalan ke depan itu masih punya pegangan gitu, kira-kira gitu. Balik lagi ke sejarah. Dan terus terang beberapa ahli di luar itu sudah mengatakan begini, bidang minat kajian naskah di dunia itu sudah mulai berkurang. Kalau sudah mulai berkurang, baik di Leiden ya, di Belanda itu yang pusatnya banyak, baik di Eropa maupun di Amerika,
sudah mulai menurun, digantikan dengan kajian-kajian wilayah, kajian politik. Nah, kalau naskah tidak mau ditinggalkan dan akan sirna, maka ahli warisnya sendirilah yang harus mengkaji, merawat, dan seterusnya. Oleh karena itu ya kita sendiri yang, bangsa kita sendiri yang harus merawatnya, gitu. Kita sendiri yang harus menjaganya.